Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah yang berjudul Sumber Sejarah Berdasarkan Sifatnya, yang beranggotakan saya, Rian Ahmad Miftah, dan sebelah saya Rama Aldianur Effendi, dan saya Ahmad Nurjaya. Saya Gita Asy Ramadhani. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer, sumber utama, sumber sekunder, sumber kedua. Sumber primer atau sumber utama. Sumber primer adalah kesaksian langsung dari seorang saksi mata atau alat yang hadir pada peristiwa atau periode sejarah yang sedang diteliti. Sumber primer diciptakan selama periode waktu yang sedang dipelajari oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut. Sumber ini menawarkan perspektif langsung atau otentik tentang suatu peristiwa atau periode sejarah. Karakteristik sumber primer. 1. Dibuat pada saat peristiwa terjadi atau segera setelahnya. 2. Dibuat oleh saksi mata atau peristiwa langsung dalam peristiwa tersebut. 3. Menyajikan informasi langsung dan belum diinterpretasikan. 4. Bersifat orensial atau autentik. 1. Dokumen resmi. Surat-surat perjanjian, undang-undang, catatan pengadilan, dan dokumen pemerintahan lainnya. Contoh teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, naskah Sumpah Pemuda. 2. Surat pribadi. Surat-surat yang ditulis oleh individu yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Contoh surat-surat Kartini yang mengungkapkan pemikirannya tentang emansipasi wanita. 3. Ijazah, surat tanda tempat belajar yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik yang telah lulus dari satu jenjang pendidikan. 4. Notule, rapat, catatan tertulis yang berisi ringkasan jalannya suatu kegiatan seperti rapat, seminar, diskusi, atau sidang dari awal hingga akhir. Dua. Sumber sekunder, sumber kedua. Sumber sekunder adalah interpretasi atau analisis dan peristiwa atau periode sejarah yang didasarkan pada sumber primer. Sumber sekunder dibuat setelah peristiwa terjadi dan oleh orang yang tidak secara langsung terlibat dan peristiwa tersebut. Sumber ini seringkali memberikan ringkasan analisis atau interpretasi dari informasi yang terdapat dalam sumber primer. Karakteristik sumber sekunder. 1. Dibuat setelah peristiwa terjadi. 2. Dibuat oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. 3. Menyajikan informasi yang telah diinterpretasikan atau dianalisis. 4. Bersifat interpretatif dan analiti. Contoh sumber sekunder. 1. Biografi. Biografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder. 2. Buku teks sejarah. Buku teks sejarah adalah buku yang menyajikan informasi sejarah berdasarkan penelitian dan analisis sumber primer. 3. Artikel jurnal sejarah.
Artikel jurnal sejarah adalah artikel ilmiah yang membahas topik sejarah tertentu berdasarkan penelitian sumber primer. 4. Esai sejarah. Esai sejarah adalah tulisan yang menganalisis atau menginterpretasikan peristiwa sejarah. Jadi, perbedaan antara sumber primer dan sumber sekunder adalah sumber primer adalah informasi asli yang dibuat pada saat suatu peristiwa terjadi, sedangkan sumber sekunder adalah interpretasi dan analisis dari sumber primer. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.